Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk kepada bagian-bagian atau macam-macam talak atau cerai. Bagian yang pertama yaitu namanya pasah, ya. Pasah dalam pernikahan. Apa maksudnya? Maksud dari pasah ini artinya adalah batalnya satu hubungan pernikahan secara otomatis. Jadi tidak perlu ada persidangan atau apapun macam-macam, maka pernikahannya itu adalah otomatis batal. Apa contohnya? Misalkan seseorang ini, sepasang suami istri ini tidak mengetahui kalau ternyata dia ini adalah saudara kandung, kakak beradik misalkan. Ya, mungkin singkat cerita pernah terpisah dulu waktu kecil sehingga dipertemukan setelah dewasa, ya. Ada orang yang tahu, maka setelah dikasih tahu, maka hubungan pernikahannya adalah pasah, ya, jatuh. Talak pasah ini adalah wajib berpisah untuk selama-lamanya, tidak boleh bersatu kembali walaupun masih sayang, ya. Ini sudah jatuh, namanya pasah nikah. Termasuk juga contoh lain misalkan adalah saudara sepersusuan, ya. Kalau ternyata ada yang mengetahui bahwa ini adalah saudara sepersusuan, maka jatuh pasah nikah. Ya, artinya pernikahannya adalah batal. Ini adalah pengertian dari pasah nikah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah khulu. Khulu ini artinya adalah permintaan talak atau cerai dari seorang istri kepada suami. Istri tidak bisa menjatuhkan talak, tetapi istri bisa meminta talak atau meminta cerai. Ini namanya khulu, ya, dengan membayar sejumlah tebusan yang diajukan dari pihak pengadilan. Ini namanya khulu. Kemudian adalah talak ila. Talak ila ini adalah ucapan suami kepada istrinya, seperti ucapan bahwa aku tidak akan menggaulimu selama 4 bulan. Nah, ini seorang suami yang emosian nih, laki-laki yang emosian. Ini kalau ucapan ini keluar dari mulut seorang suami, maka jatuh talaknya. Maka hati-hati ya, jaga emosi karena talak ini sekali lagi adalah miliknya laki-laki. Ini adalah kata-kata keramat ya, hanya 3 yang diberikan oleh Allah kesempatan. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata seperti itu mungkin sedang emosi atau bagaimana, maka jatuh talaknya. Ya, jadi kalau dilanggar, maka dia harus membayar kifarat. Ya, kifarat denda sumpah bahwa dia adalah melanggar sumpah. Di antaranya adalah memerdekakan seorang budak, ya, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin, ya. Nah, ini susah, makanya jangan sekali-kali ya dengan ilmu ini seorang suami ya harus sabar menghadapi istrinya ya dengan nasihat, ya dengan nasihat. Berikutnya adalah talak li'an. Li'an ini secara harfiah artinya adalah laknat. Maksudnya adalah seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, kemudian mengadukannya kepada pengadilan, kemudian diadakanlah sidang karena tidak ada bukti, maka suami mengucapkan sumpah sebanyak 4 kali di persidangan, demi Allah saya menuduh istri saya berbuat zina, demi Allah saya menuduh istri saya berbuat zina, sampai 4 kali. Yang kelima adalah untuk dirinya sendiri, demi Allah kalau saya berbohong maka saya siap menerima azab dari Allah SWT. Istri juga boleh membela diri karena tidak ada bukti, dengan sumpah juga, ya, dengan membuktikan dengan bersumpah bahwa demi Allah saya tidak berbuat zina, demi Allah saya tidak berbuat zina sampai 4 kali.
Yang kelima untuk dirinya, demi Allah kalau saya berbohong, saya siap menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya sumpah li'an atau laknat ya. Jangan sampailah terjadi kepada diri kita ya. Mudah-mudahan auzubillah min dzalik. Ya, ingat dulu ketika masa pencarian ya, sekali lagi kita mencari istri itu karena suka ya. Jadi jangan sampai terjadi perpisahan seperti ini. Karena kalau sudah dibacakan sumpah li'an, maka ini eh, pisahnya atau talaknya adalah selama-lamanya ya. Jadi kalau sudah saling melaknat ya seperti itu, menuduh seperti itu, maka talaknya adalah untuk selama-lamanya. Nauzubillahi min zalik. Berikutnya talak zihar. Zihar atau zohri ini artinya adalah punggung. Maksudnya adalah suami mengeluarkan ucapan yang menyamakan istrinya dengan ibunya, yaitu dengan ucapan punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, ini menyamakan istri dengan ibu. Kalau di ayatnya ini adalah zohri atau punggung, tetapi secara umum adalah seluruh bagian tubuh istri, jangan ada yang disamakan dengan ibu dari suami. Karena kalau ucapan ini terlepas dari ucapan seorang suami, maka jatuh talaknya. Ya, jadi sekali lagi zohri atau zihar ini adalah ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Ya, hati-hati ya. Baik, terima kasih.